Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa wawalah. Bapak Ibu sekalian berjamaah subuh injang kula hormati, Ahad subuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan injang menika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa salat berjamaah wonten ing Masjid As-Salam ingkang megah menika. Mugi-mugi sedaya ingkang kita tindakaken wonten injang menika dados amal soleh yang akan menjadikan perbekalan kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampun menjanjikan barang siapa yang beriman dan beramal soleh sanudkhilumul jannah. Kami Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke surga. Maka beruntunglah bagi siapapun orangnya yang iman kemudian mereka berupaya beramal soleh yang akan menjadikan perbekalan itu memasukkannya ke surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak hormati, kita bersyukur pula kita menjadi pemakmur masjid, orang yang senantiasa meramaikan kegiatan-kegiatan masjid. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah menyampaikan innama ummarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya para pemakmur masjid mereka adalah hum ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan menjadi keluarga Allah artinya orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisinya, orang yang Allah angkat derajat kemuliaannya. Sedang mereka ketika di dunia ini menjadi pemakmur masjid, bahasanya pun menjadi takmir masjid atau takmirul masajid, takmir masjid. Sekalipun nama kita tidak tercantum dalam bor papan tulis yang di sana disebutkan struktur pengurus Masjid As-Salam, tapi setiap sholat kita 5 waktu dilaksanakan di masjid, maka hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Kenapa? Mereka adalah ummarul masajid, pemakmur masjid. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur bagi takmir masjid yang tertulis di dalam bor. Setiap kita melihat papan tulis di sana ditulis takmir atau pengurus masjid, beruntunglah mereka. Namun permasalahan pun ngaten, sok kala mangsanipun tertulis dalam bor sebagai pengurus masjid nang ra ono masjid. Enten mboten? Tertulis sebagai takmir masjid tapi nggak pernah sholat jamaah di masjid, enten mboten? Biasanya pelindung niku manggone no sebelah atas bagian kanan, pelindung atau penasihat. Lah maka Bapak hormati, ketika kita tertulis dalam bor sebagai takmirul masjid, upayakan sekuat tenaga menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi takmir masjid. Cirinya apa? Yang namanya memakmurkan, yang namanya pemakmur masjid, ini pun sering ke masjid, terutama sholat 5 waktu itu. Sedangkan Rasulullah mengatakan hum ahlullah. Apakah enggak bahagia kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, kira-kira beberapa tahun yang lalu saya sering membaca tulisan bis yang senantiasa lewat ngalor ngidul itu. Tulisannya adalah keluarga Allah. Nanti mau sih ada bis keluarga Allah, karena mereka yang nulis bis kalau wau itu. Andekan takmir kita punya masjid, apa kita punya mobil masjid As-Salam misalnya pun mereka tulisi keluarga Allah, itu langsung pas daripada sing bis tulisan ngalor itu. Maka mereka dengan PD-nya dengan PD-nya ketika ada jamaah yang meninggal langsung mengatakan apa? Telah pulang kemana? Mereka ke rumah Allah, ke rumah Allah. Pede sekali itu. Telah berpulang ke
rumah Allah, pede sekali. Nek kita kadang-kadang kejek dongo Kak, mudah-mudahan husnul khotimah ijek dongo Pak, tapi mereka langsung mengatakan telah pulang ke rahmat Allah. Berarti harapannya besar sekali bahwasanya orang yang meninggal dari kalangan mereka berarti menjadi keluarga Allah mereka. Tapi bagi kita Pak hormati, orang muslim, orang beriman setiap menjadi pemakmur masjid, oleh Rasulullah mengatakan innama ummarul masajid hum alullah. Yakin betul? Bahwasanya sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid mereka adalah keluarga Allah. Yakin apa yakin? Yakin betul? Kita aja ragu-ragu niki. Mulane pun sing jek ragu cepat-cepat berproses untuk menjadi pemakmur masjid. Setiap krungu mendengar suara adzan, di sanalah Allah memanggil hayya alas shalah, hayya halal falah. Allah memanggil ayo podo salat, wahai hambaku, wahai kawulaku, mari kalian hendaklah mengikuti memenuhi panggilan Allah berupa salat. Kenapa? Salat adalah hayya alal falah, menuju kepada kemana? Menuju kemenangan, al-falah, kemenangan, keabekjan. Maka barang siapa orang yang benar-benar beriman dan ingin beramal soleh, maka jangan lupa menjadi pemakmur masjid. Maka dari itu Pak hormati, untuk memotivasi daripada apa yang saya sampaikan tadi, ada satu ayat yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya wonten ing surah Al-Isra utawi surah Bani Israil. Surah nomor 17 ayat yang ke-78 dan 79. Allah ngendikan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Satu ayat ini yang ingin saya jelaskan untuk memberi motivasi kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga sholat jamaah, terutama jamaah sholat subuh, yang mana dalam sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat yang bertugas waktu siang, yang bertugas waktu malam. Artosipun malaikat yang sipnya malam, yang sipnya siang itu berada pada waktu sholat subuh seperti hari ini. Sampai kapan? Hatta tarlul syams, sehingga nanti matahari terbit. Kapan matahari terbit? Jam pinten ini matahari terbit? Enten jamnya mboten? Mangke sampai suruk nggih. Suruk itu matahari terbit atau tuluk. Bahasanya pun wonten, bisanya wonten papan niku, wonten jam-jam itu terbit matahari atau tuluk. Kira-kira jam 5:35 kira-kira niku hari ini nanti. Enten mboten? Pinten? 39. Karena ada perubahan pergeseran waktu nggih. Kira-kira itu nanti. Jadi Pak hormati, malaikat yang bertugas malam ini masih menunggui orang-orang yang sedang sholat jamaah subuh, dan mereka yang istighfar, mereka yang berdoa, dan Allah akan mengabulkan doa mereka hatta tatlu'us syams, sampai matahari terbit. Dangu kan? Bila ini pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu keluar dari masjid, biasanya pun nek matahari sudah sampai ke tingkat tinggi, sampun terontong-terontong pasti kita. Nek kita kan assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah 3 kali kelepat. Rasulullah itu terbit matahari masih di dalam masjid. Dungone napa niku kira-kira? Bacaannya apa? Para hormati, yang jelas Rasulullah SAW senantiasa membiasakan melakukan amalan istighfar 100 kali, bertasbih 100 kali. Selain amalan istighfar, baca ayat-ayat, baca doa, itu masih ada amalan yaitu istighfar 100 kali, bertasbih 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Kalau kita baca dengan cepat 1 menit setengah 100 kali itu, nek cepat.
sampai orang memahami maknanya. Sok-sok malah malaikat bingung ki ngomong opo, sok cepet kalau mau. Kalau subhanallah wa bihamdih kita baca dengan agak sedikit lambat 2 menit. Kira-kira mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih ditambah dengan subhanallah wa bihamdih masing-masing 100 kali butuh waktu minimal atau idealnya 4 menit sampai 5 menit. Cukup itu. Neng kanggo kita kan ya termasuk suwe to niku. Sebab apa? Bersalam inginnya langsung kelipat. Lah maka hormati ingin saya sampaikan keutamaan jamaah sholat subuh yang oleh Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten surah Al-Isra ayat 78. Apa maknanya? Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Sedikit saya ingin sampaikan makna daripada ayat ini. Ayat ini mukhatabnya lawan bicaranya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka fiil amrnya adalah akim, bukan akimu tapi akim. Artinya apa? Tegakkan, dirikanlah sholat wahai Muhammad. Sholat kapan atau sejak kapan? Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sejak matahari bahasa kita geliwang, tergelincir. Sejak matahari tergelincir, kapan itu? Waktu sholat duhur. Matahari gelincir dari tengah-tengah istiwa kemudian geliwang hilen, itu matahari tergelincir. Artinya sejak sholat duhur ila ghasaqil lail, sampai matahari benar-benar gelap, sampai malam menunjukkan gelapnya. Kira-kira waktu napa niku? Waktu napa Bapak Ibu? Kalau Allah mengatakan kerjakanlah wahai Muhammad sholat sejak matahari tergelincir. Sejak itu artinya mulai sejak matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai waktu di mana malam sudah gelap. Waktu napa? Waktu napa Bapak? Waktu Isya. Sebab Bapak hormati, waktu maghrib nek panjenengan wonten pantai itu maghrib itu sejak matahari terbenam sampai benar-benar niki sinar-sinar matahari nggih teroncong-teroncong kuning kekuningan itu sudah betul-betul hilang, maka saat itulah masuk sholat Isya. Jadi sisih kilen niko benar-benar sampun peteng dedet itu masuk waktu sholat Isya. Waktu itulah maka disebut dengan ghasaqil lail oleh para mufasir. Artinya dari ayat ini, putusan ayat ini berarti kerjakanlah sholat sejak matahari tergelincir, sholat duhur, sholat asar, terus sholat apa? Maghrib, kemudian sholat Isya. 4 waktu dari ayat ini. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ayat ini berarti ada waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat Isya. Wa Qur'anal fajri, dan bacaan di waktu fajar. Maksudnya adalah sholat hari ini yang kita kerjakan ini, yaitu sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh, sholat fajar itu adalah masyhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang masyhud itu siapa? Kita, orang yang sholat adalah masyhud dan disaksikan. Nah, siapa yang menyaksikan? Maka para mufasir menjelaskan dari beberapa hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam A'mash dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika menjelaskan inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan sholat subuh atau bacaan sesungguhnya sholat di waktu fajar itu, di waktu sholat subuh itu kana masyhuda, Rasul mengatakan tashaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Ini kehebatannya Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa
termotivasi sholat kita karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Artinya malaikat yang bertugas malam menyaksikan ketika kita sholat subuh, demikian juga malaikat siang menyaksikan kita juga ketika kita sholat subuh. Ada dua shift yang sudah berada, yang masih berada pada waktu sholat subuh. Dan Rasul mengatakan tashaduhul malaikatul lail wa malaikatun nahar. Artosipun malaikatnya banyak, tidak satu malaikat. Bahasanya pun disaksikan oleh security. Kalau kita kerja di pabrik ada sip-sipan, sipnya bergantian, misalnya pun jam 7, maka satpam yang kerja malam belum pulang sebelum karyawan pulang. Demikian pula satpam yang bertugas siang, mereka sudah hadir. Begitu Pak nggih. Yang kerja di perusahaan ngoten nggih. Jadi satpam itu tidak akan pulang sebelum pergantian, sebelum satpam yang tugas setelahnya hadir. Atau petugas satpam itu biasanya pun masuk atau sudah datang sebelum waktu itu benar-benar mulai untuk paket berikutnya. Demikian pula Allah menyatakan atau Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya di waktu sholat subuh itu malaikat malam belum anjak pulang, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selama belum selesai waktunya, yaitu waktu terbit matahari. Sedangkan malaikat yang bertugas siang, mereka sudah datang sebelum dilaksanakan sholat subuh. Maka sholat subuh disaksikan malaikatul lail wa malaikatun nahar. Masya Allah, Bapak Ibu, tanpa terasa ada malaikat-malaikat yang hari ini saat ini menyaksikan ketika kita sholat subuh, apalagi nanti kita mengaji sampai waktu syuruk atau waktu terbit matahari. Itulah keutamaannya. Untuk apa kira-kira malaikat itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menjelaskan yata'aqibuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar wa istami'una fi sholati subhi wa fi sholatil asr faya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum kaifa taraktum ibadi fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu Al-Qur'anul Azim, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat mengerumuni kalian wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Dari malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Malaikat-malaikat itu semuanya berkumpul ketika waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Malaikat yang bertugas siang dan malam atau malam dan siang itu berkumpul, mereka pada saat yang sama berkumpul kapan? Waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Untuk apa? Faya'rujul ladina batu fikum fas'aluhum, maka mi'rajlah, naik ke atas. Siapa? Yaitu malaikat-malaikat yang tadi malam beserta kalian. Fas'aluhum, dan nanti Allah akan bertanya kepada malaikat-malaikat itu ketika malaikat sudah mi'raj tadi. Wa wa'alamu bikum, sedangkan Allah mengetahui, maha mengetahui, lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah lebih tahu apa yang kerjakan saat ini jenengan sholat subuh semua jamaah. Allah maha tahu terhadap kalian ingkang sampun. Siapapun yang datang pertama kali, yang datang tengah-tengahan, yang datang terakhir, yang masuk, Allah maha tahu segala-galanya itu. Untuk apa bertanya kepada malaikat? Karena malaikat adalah petugas Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ditanya apakah benar malaikat-malaikat itu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat,
apa yang dilakukan oleh umatku, oleh hamba-hambaku, oleh kawulaku ketika kalian tinggalkan mereka. Ayo malaikat, ini malaikat yang tugas malam, yang berangkat, yang datang waktu sholat asar sampai subuh ini, ketika nanti Mi'raj ditanya oleh Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Malaikat mengatakan, atainahum wa hum yushollun wa taraknahum wa hum yushollun. Ya Allah, kami datang kepada mereka. Ketika kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Sholat napa niki? Malaikat yang tugas malam ketika Mi'raj, ketika mereka datang, malaikat datang, wa hum yushollun, mereka sedang sholat. Sholat napa? Sholat asar. Sinten dek wingi sing jamaah sholat asar? Ayo. Sinten niki? Enten mboten? Dek wingi sholat jamaah asar sinten? Enten nggih? Ya mboten ngaku apa-apa untuk menjaga amal kita, untuk keikhlasan kita. Panjenengan yang kemarin jamaah sholat asar, pada saat itu malaikat malam menyaksikan jenengan sholat asar berjamaah. Wa hum yushollun, mereka sedang sholat. Wa taraknahum wa hum yushollun, dan ketika kami tinggalkan mereka, kapan itu? Sholat subuh ini nanti. Malaikat tinggalkan kita, wa hum yushollun, kita juga sedang sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Lah malaikat siang hari ini saat ini sudah datang, dan nanti ketika Mi'raj waktu setelah sholat asar ditanya oleh Subhanahu wa ta'ala, kaifa taraktum ibadi, apa yang diamalkan oleh hamba-hambaku wahai malaikat yang bertugas waktu siang. Ya Allah, kami datang mereka sholat. Sholat apa lagi? Sholat subuh jamaah. Wa taraknahum wa hum yushollun, dan kami tinggalkan mereka, mereka juga sholat berjamaah, sholat asar. Milanipun hormati, berbahagialah kita yang bisa senantiasa menjaga sholat kita dengan berjamaah. Lah masjid pundi niki sing dikarepi oleh Allah niku? Kira-kira masjid niki katut mboten? Jangan di pengertian, berarti masjid sing apik dhewe, masjid sing apik di teng Solo, masjid napa sakniki? Syekh Jahid Rasa Rono. Nggih, tidak harus ke masjid Madaniyah. Kenapa? Setiap masjid. Kalau masjid hanya Masjidil Haram, berarti wong Indonesia ra katut kan? Kalau hanya masjid Syekh Jahid, justru mereka yang piknik ke sana, yang datang ke sana kadang-kadang rata sholat malahan. Kalau disajari kalian Bapak mantan polisi, Pak, pripun hukumipun masjid kok malah mengganggu kelancaran menjadikan malah macet perjalanannya. Niku kira-kira masjidnya barokah mboten? Pertanyaan pun ngoten. Ya saya nggak bisa jawab. Mungkin ora barokah sapa sing menjamin kan ngoten. Tapi kebanyakan lah niku sing mriku tindak mriku kadang-kadang malah salat apa ya aku ngerti masalahipun kan ngoten. Tapi ya alhamdulillah timbange piknik no pantai ijik mendingan piknik teng masjid tetep mawon Pak nggih. Berarti orang yang piknik ke masjid ya pengen lebu no dalemipun Allah, kan ijik mendingan daripada piknik no pantai. Kan ngoten, ijik mendingan lah ngoten. Ya timbangane niki wau. Dadi bahasane timbangane mawon. Lah itu Pak hormati, maka dari ayat ini, dari hadis-hadis Rasulullah seperti ini, maka meskipun kita berusaha sekuat tenaga kita supaya kita nanti bisa melaksanakan sholat berjamaah. Terutama bapak-bapak niki, nggih. Bapak-bapak ibu-ibu, kinten-kinten sing sholat jamaah niku teng masjid niki kathah bapake napa ibuke? Kathah pundi Bu? Harian mboten pas Ahad pagi niki. Kata bapak-bapak nggih. Alhamdulillah. Nek kata ibu-ibu pun berarti ibu-ibu tanggung jawab, Pak, kowe ra tok salat nang omah, kudu nang masjid. Ngoten. Nek kowe ra salat nang masjid wis iku rukuhe nggonen wae. Rukuh atau jilbabe nggonen wae. Nganggo jilbab wae. Kenapa? Karena yang wajib sholat jamaah teng masjid adalah yang terutama diperintahkan kepada laki-laki. Nah ibu-ibu kan malah
tendalem ada masalah, nggih, tendalem ada masalah. Bapak-bapak diutamakan masjid, kalau ibu-ibu diutamakan ke atau di rumah. Tapi karena di masjid itu ada keutamaannya, maka kalau bisa juga di masjid. Saya khawatir, nah ibu-ibu nanti sholatnya nang omah kabeh iki mengke jamaah malah reneng. Sebab apa? Malah kata jamaah pun ibu-ibu, coba mungkin nek tarweh bapak ibu mati. Kata ibu-ibu no bapak-bapak niki sensus, menurut sensus jenengan kata bapak-bapak no ibu-ibu. Oh betul nanti disensus ya. Atau jenengan ngendika mungkin tidak keliru kan. Bapak mati. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Mayastaghfirni aghfirullah wa mas'aluni a'tihi wa ma yad'uni fastajibul lahu hatta yatlu'al fajr. Bapak Ibu, kesempatan kita masih panjang sampai nanti jam 5:39 masih ada 20 menit jenengan bisa berdoa yang Allah nanti akan mengijabah doa jenengan sampai mata terbit. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa saja yang memohon istighfar, memohon ampun kepadaku, aghfirlahu, maka aku akan ampuni dia. Jenengan sambil membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil mendengar pengajian silakan 100 kali. Nek turah pripun? Turah loro sah mboten? Sah mboten? Sah. Nek turah timbangane kurang nggih. Lah kadang-kadang ana 3 kali kan? Astagfirullah, 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 la ilaha illallah kan 3 kali kan? Itu. Maka waktu subuh dan waktu menjelang maghrib maka dibaca masing-masing 100 kali. Bacaannya apa? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan doa itulah yang dinyatakan oleh para malaikat supaya mereka yang beristighfar, mereka yang bertobat, ya Allah berikanlah kepada mereka ampunan. Malaikat mendoakan kepada kita. Selanjutnya, masaluni atihi, barang siapa yang memohon meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan kepadanya. Silahkan jenengan minta apa, berdoa yang baik supaya Allah mendengarkan. Tapi ingat bahwasanya doa tidak harus berwujud dan sesuai atau menurut kehendak jenengan. Sebab ngeten, karpe manusia kan donga saat ini langsung mengke saged dijabahi. Tur apa yang diminta langsung diwujudkan apa yang diminta itu. Ya Allah berikanlah kepadaku pekerjaan, sebab sampun 2 bulan kula dipun PHK. Karepe kan iki ndonga sesuk entuk job gawean, ngoten kan? Ingin kita ngoten. Kan itu. Jadi sesuai dengan keinginan wujudnya dan secepat mungkin doa itu dikabulkan. Tapi Allah punya hitungan lain. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan saat ini karena dibalik Allah belum mengijabahi apa yang kita doakan. Pasti Allah Maha tahu segalanya. Bisa jadi ketika Allah memberikan atau mengijabahi doa kita tidak diwujudkan sebagai yang kita minta, tapi diberi sesuatu yang lain tapi lebih berpenting, lebih bermanfaat daripada yang diminta itu. Misalnya apa? Tidak diberi rezeki, uang ataupun kekayaan, tadi diberi kesehatan atau diberi kemampuan dan kemauan untuk sholat jamaah. Kira-kira dengan sholat jamaah dengan mobil yang jenengan miliki di akhirat kelak, mana harganya mahal? Mana yang harganya mahal? Sholat jamaah atau mobil? Pak, Bu, mana yang mahal? Wonten akhirat beda mahal sholat jamaahnya. Jangankan sholat jamaah subuh, Rasulullah ngendikaken rakaataini qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh lebih baik pahala di sisi Allah daripada dunia
saisinipun. Dunia saisinipun niku mobile katut mboten? Katut perbendaraan dunia saisinipun mboten? Katut. Masjid niki katut mboten? Katut. Ini sholat sunnah saja seperti itu harga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak hormati, andekan misalipun aku ndonga wis suwe kok ora dikabul-kabulke Bapak Ibu, ndonga jenengan dipun ganti dening Gusti Allah, jenengan diberi keringanan, diberi mudah untuk saged salat jamaah. Sebab apa? Bisa jadi jenengan kayak gawean, langsung gawean, ternyata kerjaan pun non-stop dari pagi sampai sore, sehingga sholat asarnya ratu jamaah, duhurnya ratu jamaah. Bisa jadi betul? Bisa betul? Bisa. Atau jenengan diberi kekayaan, ternyata bareng saya tuku motor sekarang nek biasanya malam minggu atau hari Ahad ini biasanya ikut pengajian, goro-goro di mobil anyar, acaranya bukan ke masjid, acaranya bukan ke pengajian. Kemana? Tebudi Pak, nek motor anyar tebudi sore ngemol niku tindak teng mall, esuke mancing. Gawean sing paling menyenangkan jari saat ini mancing, ngaten kan? Jadi malah justru ketika punya harta, punya kendaraan baru, bukan ke tempat ibadah, bukan ke tempat pengajian, tapi larinya ada tempat-tempat wisata. Berarti rezeki kita sudah nopo tambah? Sudah nopo tambah? Berkurang. Panjenengan ngaji hanya 1 saat, bisa setengah jam, bisa 1 jam, atau 45 menit, maka nilainya adalah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Yakin apa yakin? Yakin betul Bapak Ibu? Yang dipun ngendika ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah, karena itu kebenaran semata-mata. Dan Allah telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Allah ngendikan ngaten, harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah zinatul hayati dunya, itu hanya perhiasan kehidupan dunia ini. Ketika kita mati, harta kita tidak akan kita bawa, anak kita juga tidak akan ikut. Zinatul hayati dunya. Sedang Allah mengatakan wal baqiyatus sholihat, tapi al baqiyatus sholihat adalah lebih baik daripada harta-harta yang kalian miliki dan anak-anak yang kalian miliki, dan lebih baik harapannya di akhirat kelak. Para mufasir menjelaskan al baqiyatus sholihat itu apa? Dijelaskan oleh mereka para mufasir adalah bacaan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ditambah dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, 5 kalimat itu lebih baik daripada harta kita dan anak-anak kita. Maka kejar amalan ini, tapi juga kita silahkan untuk mengejar, untuk mencari kehidupan dunia. Tapi ingat, harta kita, anak kita semua adalah perhiasan dunia. Maka dari itu Bapak hormati, ada satu hadis Rasulullah SAW yang ingin saya bacakan berkaitan dengan ini, sudah menjelang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan yang senantiasa kita nantikan, bagaimana keutamaannya bulan Ramadan itu, saya ingin menyampaikan satu hadis, mudah-mudahan memberi motivasi. Ada 3 perkara yang orang itu kadang menjadi rugi atau menjadi celaka gara-gara tidak menyikapi 3 perkara ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti ini menjadi amalan kita. Salah satu di antara adalah ketika kita mendengar, membaca, atau mungkin menulis di sana menyebutkan nama Nabi kita, maka hendaklah kita bersolawat atasnya. Salah satu di antara itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, atani Jibril faqala li,
datang malaikat Jibril kepadaku dan dia berkata kepadaku. Para hormati, malaikat Jibril itu adalah kalangan malaikat elit. Malaikat elit maksudnya malaikat yang betul-betul punya posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibanding malaikat yang lainnya tentu nih wonten nggih. Sebab di sana juga ada malaikat al-muqarrabun, malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malaikat-malaikat hanya tugasnya bersop-sop berhadapan di sekitar Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dalam membaca tasbih tahmid. Itu bacaan para malaikat. Milane nek panjenengan senate maca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, itulah amalan para malaikat-malaikat yang muqarrabun. Dan mereka bersop-sop seperti bapak-bapak nek pas salat niki. Bersop-sop, apa bacaannya? Subhanallahi wa bihamdi. Maka seperti pirsani wonten surah Asy-Syu'ara ayat 7 sampai 9. Dijelaskan ada malaikat-malaikat yang dekat Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu bihamdi. Mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Apa hadisnya? Ya Muhammad raghima amrumriin dzukirta indahu falam yusolli alaik. Wahai Muhammad, ini malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, celaka bagi seseorang yang ketika namamu wahai Muhammad disebut di sisinya sedangkan dia tidak bersolawat kepadamu. Niki diamalke riyen niki, satu niki mawon diamalke. Bismillah malih. Kalau disebut nama Nabi kita, maka kita harus bersolawat. Apa bacaan solawat? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Misalnya pun saya mengatakan, dicoba dulu ya, dipraktekkan. Hati-hati, sebab nanti berulang-ulang saya mengucapkan kalimat yang menyebutkan Nabi kita. Maka jangan langsung jenengan nyaut secara tokcer, secara instan langsung bersolawat. Kenapa? Kalau nggak sholat berarti celaka buatnya. Nah, hadis ini nyata bahwasanya apabila Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tokcer Pak, tanpa dipun komando, karena ada kewajiban kita untuk salat kepada Rasulullah SAW, maka ketika disebut nama Nabi kita langsung kita bersolawat. Maka hadis ini menyatakan bahwasanya wahai Muhammad, celaka bagi seseorang yang disebut namamu tapi dia tidak dzikir, tidak bersolawat kepadamu, celaka dia. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa kita amalkan. Maka setiap mendengarkan, membaca, menulis di sana menyebut Nabi kita, maka hendaklah kita bersolawat. Dan ini Bapak Ibu, kebanyakan sing ngamal kini ku saudara-saudara kita dari pesisir, dari kalangan Nahdien. Langsung yang disebut nama Rasulullah, Allahumma sholli, nonton kan? Atau Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah keselamatan atau sholat kepada Rasulullah, kepadanya, atau sallallahu alaihi wasallam. Ini rada angel Bapak Ibu hormati, ngucapkan sallallahu alaihi wasallam rada angel. Sebab manalika kula jek enom niku enten dhisik Pak Bayan kula niku ngucapke sallallahu alaihi wasallam niku murak-marik ra karu-karuan niku. Ya sebab memang rasa maca Arab, mboten saged maca Al-Qur'an. Lan jenengan dipraktekke, dilon-lon, pokoknya dibenarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab hadis, dalam kitab tafsir, ketika disebut nama Rasulullah, maka pasti di sana kalau ada tulisan, walaupun tulisan ini belum ditumpuk, sallallahu, ada sholla Allah alaihi wasallam, ditumpuk Bapak mati. Wonten kitab tafsir, kitab hadis, pasti ketika disebut nama Rasulullah, pasti di sana ada sholawatnya. Bisa dibayangkan berapa kali Rasulullah itu diucapkan selamat sholawat kalau bau. Setiap hadis, setiap tafsir ditulis seperti itu. Neng kadang-kadang kita nek nulis disingkat sallallahu alaihi wasallam, disingkat apa? Singkat apa? SAW, gandeng ra paham mau diwaca Muhammad SAW. Walah kujur neng ngoten iki.
Pernah saya mendengarkan enten perwakilan, tadi niki pejabatnya nggak hadir, diwakilke, lah sing diwakilke ini maca tulisane pejabat yang harus hadir kalau diwakilkan kepada seseorang atau andahanipun. Lah ketika membaca tulisan saking pejabat sing mboten rawuh kula wau, dipoco apa enengi Nabi Muhammad SAW. Lah sekujur tenan to niki. Nah, mulane jenengan dari pejabat ngati-ati. SAW singkatan saking apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lah nek diwaca andan jenengan Muhammad SAW diguyu kali jamaah, diguyu karo rakyat jenengan mengki. Nggih, pernah saya itu dengar seperti itu. Lah nek Allah singkatan apa Allah? Subhanahu wa taala singkat apa? SWT. Waduh, mula nek kalau singkat jangan Subhanahu wa ta'ala terus mawon ta'ala nggih. Allahu ta'ala kan singkat. Sebab oleh nek nulis napa niku subhanallahi apa? Subhanahu wa ta'ala itu kan kedawan. Allah ta'ala saja, Allahu ta'ala. Dalam kitab-kitab tafsir biasanya pun Allahu ta'ala. Singkat mawon. Tapi jangan SWT. Jangan SAW, ngeten nggih. Kadang-kadang golek sing apa meneh WA niki jenengan misalipun kirim WA niku golek singkatipun akibatnya niku wau. Bismillah mohon kadang-kadang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. BAB. Bismillahirrahmanirrahim atau BRR ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi singkatnya apa? ASS. Kira-kira dapat pahala mboten nek ASS niku? Itu kan ucapan salam. Maka jenengan menulis sepenuhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menulis dapat pahala, nanti saudara jenengan yang membaca dapat pahala. Jangan ASS. Wah kabeh disingkat masalipun. Tapi Pak gen singkat karena namanya WA kan nanti. Maka jangan dilakukan itu karena kita umat Islam. Kemudian hormati, apa hadis berikutnya? Rasulullah SAW bersabda melalui malaikat Jibril kulawu. Tsumma qala, kemudian malaikat berkata kepada Rasulullah SAW, "Raghima amrumri'in dakhala alaihi syahru Ramadan, tsumma kharaja wa lam yughfar lahu. Qul amin." Fakultu amin. Wahai Muhammad, celaka bagi seseorang yang dia memasuki bulan Ramadan, dia hidup dalam bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu tidak diampuni dosa-dosanya. Wahai Muhammad katakan amin. Fakultu amin. Wahai Muhammad ucapkan amin. Aminilah apa yang saya katakan ini. Maka Rasul mengucapkan amin. Artinya benar-benar kalau orang yang hidup di bulan Ramadan entek kok dosa-dosanya diampuni, maka dia termasuk orang yang rugi. Maka hormati, setiap kita orang muslim ketika hidup di bulan Ramadan, yakinilah bahwasanya doa-doa kita kabulkan dan dosa-dosa kita diampuni. Maka banyak-banyaklah beristighfar pada bulan-bulan yang penuh barokah itu. Yang ketiga, yang terakhir, raghima amrumri'in adaroka abawahi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qul amin. Fakultu amin. Wahai Muhammad, celaka bagi seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, sedangkan keberadaan orang tuanya itu tidak menjadikan dia masuk surga. Artinya bahwasanya keberadaan orang tua itu merupakan adalah jalan tercepat, jalan tol untuk menjadikan anaknya masuk surga, karena bisa atau memiliki ladang amal keberadaan orang tua itu. Dari sini maka hormati bapak-bapak, mas-mas yang hari ini jenengan yusanipun seket misalipun, bapak jenengan yusanipun hitung dosa, bapak jenengan ibu jenengan masih gesang, maka keberadaan keduanya itu akan memberikan kemudahan masuk surga, menjadi ladang amal jenengan untuk berbakti kepadanya.
Jangan durhaka kepada kedua orang tua itu, karena keberadaan mereka akan mempercepat masuk surga. Mas-mas yang usianya di bawah 60 tahun mungkin masih punya bapak yang usia 90 tahun, 80 tahun, maka kesempatan mas untuk berbakti kepada mereka yang akan memberikan kemudahan masuk surga. Dan sebaliknya bapak-bapak yang sampun sepuh, yang yuswani pun di atas 50, yang masih atau yang punya anak usia muda, yang masih punya anak-anak jenengan sekalian pun, maka didiklah anak-anak kita ini dengan didikan yang paham Al-Quran, paham hadis, paham Islam, sehingga benar-benar anak-anak kita itu nanti berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada kita, yang nanti anak itu masuk surga karena keberadaan kita masih hidup itu. Jangan sampai orang tua malah kemeropok kepada anaknya sehingga mengumpat, kadang-kadang nyedaki kepada anaknya karena kedurhakaan anak-anak kita. Seperti maling kondang. Jangan sampai milane Bapak Ibu nggih, jangan sampai kata-kata ini menunjukkan kalimat nyedaki. Nyedaki ini napa, Pak? Kata-kata sing elek yang menunjukkan kemurkaan kepada anak kita. Sampun ngantos nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih, terutama ibu-ibu nggih, Bu nggih. Bu, mungkin sedurhaka apapun anak kita andai kan ada nggih, tapi jangan terucap kalimat dalam lisan kita adalah nyedaki. Biar nanti anak kita, sapa ngerti anak kita nanti tobat, jek nom beling ning nalika wis duwe bojo, ketika mereka berkeluarga, mereka bertobat, kemudian berbaik hati dengan orang tuanya. Wonten mboten? Wonten mboten? Sinten niku? Enten sing rawuh mriki ya? Ya, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa taala, dan diberi kemudahan kita, dan nanti kita bisa memasuki bulan Ramadan yang kira-kira tinggal 2 pekan lagi. Demikian yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.